Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Luar biasa. Karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita wajib bersyukur ya. Jadi untuk itu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita akan mulai dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Paris pimpin doanya. Ya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paris. Silakan duduk ke tempatnya. Baik. Luar biasa ya. Sekarang sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita mau menyanyi lagu wajib nasional apa anak-anak? Oh, bervariasi ya. Siapa yang mengeningkan cipta angkat tangannya? Oke, siapa yang lain? Siapa yang Garuda Pancasila? Oke, Garuda Pancasila saja ya. Kita ambil suara terbanyak ya. Oke, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu berjudul Garuda Pancasila. Baik Ibu pandu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, Maju, ayo. maju, maju. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Sekarang agar kelas kita lebih nyaman, kita sudah mempunyai kesepakatan bersama kan? Supaya kelas kita suasananya lebih nyaman, aman di dalam kelas saat pembelajaran. Anak-anak masih ingat kesepakatan kelas yang kita sudah bikin? Masih, Bu. Baik. Ibu minta kesepakatan kelas pertama. Silakan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Kesepakatan kelas kita yang kedua. Silakan. Disiplin dan tanggung jawab. Kesepakatan kelas kita yang ketiga. Silakan Paris. Berbicara sopan dan baik. Kesepakatan kelas kita yang keempat. Izin jika ada keperluan keluar kelas. Izin saat kita ada keperluan keluar kelas. Kesepakatan kelas kita yang kelima. Silakan.
semangat belajar dan membudayakan membaca. Kesepakatan kelas kita yang ke-6. Silakan. Saling menghargai dan menghormati. Kesepakatan kelas kita yang ke-7. Silakan. Berperilaku jujur. Kesepakatan kelas kita yang ke-8. Rapi dalam berpakaian. Apakah anak-anaknya ibu sudah rapi semua? Luar biasa. Kesepakatan kelas kita yang ke-9. Disiplin dan tanggung jawab. Kesepakatan kelas kita yang 10. Berbicara dengan jujur dan disiplin. Itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan baik di dalam kelas, baik di luar kelas maupun di aktivitas kita di rumah ya. Diingat selalu kesepakatan kelas yang sudah kita bikin bersama supaya kelas kita selalu aman di dalam belajar. Oke? Oke, selanjutnya ibu akan absen dulu ya. Baik, yang pertama Rahel Amanda, Alika, Catur Prasetyani, Darin, Daniel Darmawan, Lutfi, Ansila, Apika Febriani, Salsabila. Sakit? Oke. Dwi Najwa Cahyanti, Raisa, Siti Adiba, Muhammad Salman Al-Faharisi, Randi Saputra, Al-Fatih, Atia, Kumuning. Oke, baik. Ada teman kita yang satu orang yang sakit ya. Kita doakan supaya mereka bisa berkumpul lagi bersama kita belajar ya. Nanti kita doakan bersama. Oke, selanjutnya, baik anak-anaknya ibu. Adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin? Masih, Bu. Apa sih yang kita pelajari kemarin? Bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa saja sih bagian-bagian tubuh tumbuhan? Coba masih ingat? Bunga, daun, batang, buah, dan akar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Atia ya. Sekarang kalau begitu apa sih fungsinya daun? Silakan. Jadi daun berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis pada tumbuhan. Apa sih fungsi bunga? Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Pintar sekali. Apa sih fungsi buah? Menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Apa sih fungsi batang? Fungsi batang adalah menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Baik, fungsi batang adalah menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Apa sih fungsi yang terakhir akar? Menyerap zat mineral dan air di dalam tanah. Baik, menyerap zat mineral dan air di dalam tanah. Berarti tujuan pembelajaran kita kemarin masih diingat ya? Masih paham ya? Untuk itu, sekarang kita akan belajar lebih luas lagi tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Bagaimana sih tumbuhan membuat makanannya? Oke? Untuk itu, ibu akan bertanya sama kalian. Kalau kalian lapar, apa yang akan kalian lakukan? Makan. Kemudian misalnya, kalian ada di depan televisi menonton. Kalian lapar. Di manakah makanan kalian? Di dapur. Untuk ke dapur, apa yang kita harus lakukan? Bergerak. Pintar sekali. Kalau begitu, kira-kira apa sih perbedaan manusia dengan tumbuhan? Dia bilang, kalau manusia, kalau mau makan kita bergerak. Tapi kalau tumbuhan tidak. Kira-kira apa sih sebabnya tumbuhan bisa dia makan tidak perlu dia bergerak? Ada yang bisa menjawab? Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita akan ikuti pembelajaran berikutnya. Kita akan cari tahu kenapa sih tumbuhan kalau dia makan dia tidak perlu bergerak. Oke? Oke. Untuk itu, kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok secara heterogen. Kelompoknya sudah seperti biasa? Masih nyaman dengan kelompoknya? Masih, Bu. Senang belajar dengan kelompoknya? Luar biasa. Kalau begitu, baik ibu akan bagikan LKPD ya. Baik, ibu akan bagikan LKPD.
dengan bahan ajarnya ya. Ini LKPD-nya, kemudian bahan ajarnya. Jadi nanti mencari jawaban bisa referensinya ada di sana ya. Oke. Silahkan. Jangan dulu nak, jangan dulu, nanti ibu nanti ada instruksinya. Oke. Satu ya. Satu. Baik, sudah kebagian semua ya. Masih balik ke sini dulu nak. Silakan balik ke sini. Baik, LKPD-nya sudah ada? Sudah ada di tempatnya masing-masing ya. Sudah ibu bagikan semua. Sekarang ibu akan memutarkan video sebagai referensi kalian untuk menjawab di lembar LKPD ya. Selain modul ajar, kalian juga ibu sajikan sebuah video untuk sebagai gambaran mengerjakan LKPD, oke? Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui tayangan video peserta didik dapat menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan pada proses fotosintesis dan menganalisis proses fotosintesis dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak tayangan video, peserta didik dapat mengetahui pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup di bumi ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ibu putarkan videonya ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dimiliki sebagai salah satu negara dunia karena bersangkutan menjaga hutan yang terluas. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menjadi prioritas semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sifat pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari sekitarnya. Seluruh tumbuhan memiliki tiga hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu merawat air dari dalam tanah dan mengirimnya bersama mineral, batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita buang di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di dalam laut dan kita sebut Paris, perhatikan di depan Paris. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula, protein, dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam media lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis mengandung oksigen yang akan keluar melalui stomata tumbuhan. Kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita.
Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan yang ada kita makan. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang, Baik, sekarang kalian perhatikan gambar, ya, gambar proses fotosintesis. Sudah menyimak tadi proses fotosintesis? Sudah? Jadi ada matahari, ya, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah matahari, ada daun, ada karbon dioksida, kemudian akar berfungsi menyerap air, kemudian karbon dioksida didapat dari udara yang akan dikumpulkan di daun, ya. Demikian gambaran dari proses fotosintesis. Ibu akan simpan gambar itu di depan karena ada di situ nanti disuruh menggambar, ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan berikan petunjuk LKPD-nya, ya. Pinjam dulu Paris. Ya, Ibu bacakan dulu petunjuk LKPD-nya. Yang pertama, tulislah nama kelompok dan anggota pada kolom yang telah disediakan. Jadi, ditulis nama kelompoknya, ya. Kemudian yang kedua, bertanyalah kepada guru jika ada yang kurang jelas atau tidak dipahami. Dalam pengerjaan LKPD, kalian bisa bertanya kalau ada yang belum kalian pahami. Yang ketiga, bacalah petunjuk soal sebelum mengerjakan. Baca petunjuk soalnya baik-baik supaya tidak salah menjawab, oke? Yang keempat, jagalah kedisiplinan dan kekompakan dalam mengerjakan lembar LKPD-nya. Jadi, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam LKPD. Kemudian, selanjutnya anak-anaknya Ibu arahkan sedikit, ya. Ibu berikan sedikit. Karena di dalam kerja kelompok ini Ibu akan nilai, ya, nilai sikapnya, tanggung jawabnya, kedisiplinannya, keaktifannya. Jadi Ibu harapkan di dalam kelompok itu akan bekerja sama, ya, tidak ada yang pasif, semuanya aktif mengerjakan LKPD-nya dan usahakan LKPD itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya nanti pas presentasi hasilnya akan maksimal, ya. Dilakukan secara berkolaborasi, ya, LKPD-nya. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu persilakan tulis nama terlebih dahulu. Silakan anak-anaknya Ibu. Ya, diskusi yang rapi, ya. Tulis namanya. Ibu akan kasihkan pensil, ya. Pensil untuk menggambar nanti. Pensil, kemudian penghapus. Kalau ada yang mewarnai bisa pinjam Ibu punya. Oke. Nanti dia pakai menggambar. Tulis dulu nama kelompoknya, ya, jangan sampai salah. Ibu diwarnai. Boleh diwarnai, boleh juga tidak. Untuk menghemat waktu, kalau kamu mewarnai boleh. Oke, anak-anaknya Ibu, kalau ada yang ingin mewarnai bisa dipakai pensilnya. Kalau tidak, kalau waktunya nanti tidak cukup, tidak usah diwarnai, ya. Nanti kita mewarnai, nanti Ibu kasihkan. Ibu sudah pajang gambarnya. Kalau ada yang masih mau meniru gambarnya boleh, ya. Oke, silakan jawab pertanyaannya dulu. Kalau sudah tulis namanya semua, oke, silakan jawab. Lihat di LKPD-nya sini, cari jawabannya. Tetap menulis, ya. Cari di LKPD jawabannya apa? Apa yang dimaksud dengan klorofil? Di sini cari, ya. Oke, silakan. Oke, nanti lihat jawabannya, bisa mencari referensi di bahan ajar, ya. Bahan ajar kemudian. Oke, silakan tulis jawabannya. Oke. Ya, ditulis, ya. Tulis. Nanti referensinya, nanti jawabannya ada di sini. Cari di sini, ya. Nah, baca bergilir supaya bisa menjawab sebaik-baiknya. Apa sih? Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis apa tadi dibilang di video? Ada juga di situ, nanti cari, ya. Baik, pintar.
Oke, nanti kerjasama ya. Misalnya kalau yang nomor 2 apa sih jawabannya? Jadi kalian paham ya. Oke, kalau ada mengalami kendala bisa bertanya sama ibu guru ya. Nanti ibu akan arahkan. Siapa nanti yang jago menggambar boleh, yang tidak aktif bisa ya. Silakan nanti menggambar di bawahnya. Ada di situ di petunjuknya instruksinya untuk menggambar. Salah ini pengen. Paris nanti bantu dengan temannya ya. Saya babak. Nanti sebentar. Paris berarti mewarnai nanti, oke? Caranya Paris. Ya. Atau ibu bukakan, mari ibu bukakan kalau tidak bisa. Bisa? Oke. Kalau ada pertanyaan, nanti tanya sama ibu guru ya. Paris yang bercerita ya. Lihat yuk sini baca sama-sama Bapak kan ya. buka. Nanti kalau yang tidak penting nanti bicarakan di luar ya nak. Anak pintar sekarang kita kerja dulu tugas kelompoknya, oke? Sama-sama. Ya, itu lagi. Sekarang sebutkan manfaat proses fotosintesis bagi tumbuhan. Apa sih manfaatnya? Nanti cari di lembar-lembar. Apa sih manfaat dari proses fotosintesis? Bisa dibaca. Ya.
Ya. Sudah digambar di Ya, gambar saja di. Ya. Warna saja, warna. Ibu boleh digambar. Boleh diwarna ya. Warna apa yang kalian butuhkan? Ya. Warna coklat ini. Ya, kasih keluar aja nak, enggak apa-apa. Tangan? Kan? Warna? Ini masih ada di dalam. Ya. Silakan mewarnai sama-sama ya. Ini yang mewarnai daunnya sama-sama jadi supaya cepat selesai. Ya, supaya sama-sama selesai. Kalau pas mewarnai kalau sama-sama nanti cepat selesai. Kalau sendiri-sendiri. Nah, Bunganya warna merah. ya, warna merah. Ini apa ini? Kalau gua Bunganya warna warna apa? apa? Bunganya. Bunganya biasa kan warna merah, warna pink. Ya, Kenapa lu coklat? Kembali berarti yang yang kecilnya warna. Berarti kalau bunganya bunganya warna apa biasa lihat bunga? Ayo, pink. Oh, boleh. Ya, ya. Boleh hijau. Kamu lihat, biasa batang warnanya apa? Coklat. Boleh. Kalau dahan biasanya warna hijau. Iya, apa ini sudah ada itu. Apa ini? Saja yang begini. Ya. Oke, sudah selesai? Ini buku saya. Mana? Buku sini. Bisa sampai sini, Bu. Ya. Sampai sini kan? Ini sampai di titik sini. Ibu, Ya. enggak apa-apa kalau membawakan itu depan ada Ibu ke sana sebentar ya. dari Kenapa? sini Nah, prosesnya kan sampai sini saja. Nah, ini sampai sini. Sampai sini. Tidak perlu dijelaskan. Oke, apa tadi pertanyaannya, Nak? kalau mau bawa nanti saya ibu kalau yang baca Ya, ya itu dulu dibaca, baru gambarnya. Oke? Kelompok 3 sudah selesai. Silakan kelompok yang lain masih lama prosesnya. Kelompok 3 Ibu lihat sudah selesai ya. Ya, gambarnya cantik.
Tetap fokus ya mengerjakan karena supaya waktunya nanti tepat. Ya, jangan sampai terlalu lama mengerjakan. Jadi usahakan kelompoknya itu tetap fokus. Kalau mewarnai, kalau misalnya mau mewarnai, warnai sama-sama. Misalnya ada yang warnai daun, ada yang warnai batang. Jadi kalau satu kali kita warnai akan cepat selesai. Kalau kita warnai satu-satu akan lama waktunya. Ya. Ibu beri waktu lagi 5 menit ya. Warna apa nak? Warna apa? Oke, sekarang kamu warnai. Ya, oke, cantik warnanya. Nanti kalau ada yang butuh pensil warna apa nanti sampaikan ke ibu supaya tidak keliru, nanti ibu yang antarkan, ya. Oke, sudah habis kelompok 2? Luar biasa. Kelompok 3 yang pertama tadi habis ya. Yang kedua adalah kelompok 2. Tinggal kelompok 4 dengan kelompok 1 yang belum. Ayo kelompok 1 dengan kelompok 4, jangan mau kalah dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti dibaca dulu ya. Ini Jelaskan ini ya. Tidak Bu, yang satu. Ya menjelaskan. Ini kan misalnya Ibu bilang tadi yang hasil akhirnya yang bagaimana? Proses Ya, proses fotosintesis ini. Yang terakhir ini kan kayak ini oksigen, ini asid terakhir. Ini yang terakhir nanti. Jadi disebutkan dulu matahari. Ini dulu bahan-bahan dulu, penyerapan air. Ya, ini boleh terbalik-balik. Yang penting ini nanti terakhir nomor 2. Hasilnya kan setelah kita pohon tomat misalnya, pohon tomat dulu. Ini adalah pohon tomat teman-teman. Jadi sebutkan sudah matahari. Ya, oke. Bisa. Semangat. Dilatih ya kepercayaan dirinya. Oke, masih ada 2 menit lagi ya. Anaknya ibu 2 menit. Oke, kelompok 1 sudah selesai, tinggal kelompok 4. Oke, sudah selesai? Sudah Bu. Oke, luar biasa. Kalau sudah selesai, kita melakukan ice breaking dulu ya untuk mengembalikan fokusnya kita dalam belajar. Oke? Silakan berdiri anak-anaknya ibu. Kita bergerak sebentar ya. Baik. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang.
belajar. Putar-putar, digerakkan tangannya, digerakkan. Tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah. Siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku gabung menjadi enam. Ku buat menara ciklik. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku gabung menjadi 10. Ku siap belajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, bagaimana, sudah kembali fokusnya? Oke, untuk itu sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan ya, kelompok 1. Anak yang cantik-cantik lagi maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis? Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis yaitu cahaya matahari, air dan mineral, karbon dioksida dan klorofil. Apa yang dimaksud dengan klorofil? Pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan dan membantu dalam proses fotosintesis. Sebutkan manfaat proses sintesis bagi makhluk hidup. 1. Menghasilkan oksigen. 2. Menghasilkan zat makanan. Oke, sekarang presentasikan gambarnya. Mana gambarnya? Oke, ini gambarnya. Silakan presentasikan kedua. Coba lihat gambarnya temannya. Coba lihat, cantik? Cantik. Luar biasa. Sekarang dia akan menjelaskan tentang gambarnya sedikit ya. Oke. Matahari membantu proses fotosintesis. Oksigen hasil fotosintesis. Air diserap akar dari tanah. Karbon dioksida terdapat di udara. Klorofil terdapat di daun. Oke, demikian presentasi dari kelompok kelas 1, kelompok 1. Siapa kelompok yang mana mau memberikan tanggapan? Silakan. Tunggu ya. Ya. Gambarannya bagus, Bu. Oke, gambarannya kata bagus. Kalau kelompok 4 ada yang mau mengomentari? Bagaimana jawabannya? Jawabannya tadi? Jawabannya betul, Bu. Oke, jawabannya betul. Baik, berarti kelompok 1 sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Yang lain sudah menyimak dan baik kan? Sudah lihat gambarnya. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Baik, sekarang Ibu akan berikan kesempatan pada kelompok 2. Silakan maju kelompok 2, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, anaknya Ibu percaya diri, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Mana dulu, Bu? Ya, oke.
Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Jawabannya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Apa yang dimaksud dengan klorofil? Daun memiliki warna alami hijau. Warna ini disebut sebagai klorofil. Sebutkan manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Jawabannya menghasilkan oksigen dan menghasilkan sumber makanan. Baik. Oke, bagaimana tanggapannya? Boleh? Jawabannya? Oke. Silakan lihatkan gambarnya, Nak. Lihatkan gambarnya sama teman-teman. Teman-teman, ini gambar saya. Teman-teman, ini gambar saya. Tes. Tes 1 2 3. Nanti matahari. Ya. Iya, itu dulu baru klorofil. Pertama matahari, kedua klorofil. Matahari membantu proses fotosintesis. Klorofil. Klorofil zat hijau daun yang ada pada tumbuhan. Karbon dioksida terdapat di udara. Air diserap melalui akar. Jadi hasil fotosintesis oksigen, glukosa atau karbon dioksida hasil fotosintesis. Oke, bagaimana yang lain sudah menyimak tadi apa yang disampaikan kelompok 2 ya? Kelompok 2? Ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Terlalu kecil suaranya. Oh, terlalu kecil suaranya. Baik. Siapa lagi? Kalau jawabannya bagaimana, Nak? Jawabannya boleh? Boleh. Oke, siapa lagi yang memberi tanggapan? Gambarannya bagus. Gambarannya bagus. Gambarannya bagus ya, berarti sudah bagus ya. Tinggal suaranya lagi nanti diperbaiki. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ayo, anaknya Ibu yang cantik manis. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Paris. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis? Jawaban: karbon dioksida, klorofil, cahaya matahari, air, dan mineral. 2. Apa yang dimaksud dengan klorofil? Jawaban: pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan dan membantu dalam proses fotosintesis. 3. Sebutkan manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Jawaban: 1. Menghasilkan oksigen. 2. Menghasilkan zat makanan. Oke. Sekarang waktunya mempresentasikan gambarnya. Coba lihat, perhatikan baik-baik gambarnya. Teman-teman, ini gambar saya. Bagus? Bagus, syukurlah. Sekarang dia akan presentasikan apa sih yang dia gambar? Ini dulu, matahari. Matahari diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Baik. Yang kedua, karbon dioksida didapat di udara. Yang ketiga, daun memiliki klorofil. Yang keempat, air diserap oleh akar. Yang kelima, hasil fotosintesis oksigen dan karbon dioksida. Baik. Karbo apa ini? Karbohidrat. Sudah. Hasil fotosintesis berupa oksigen dan Karbohidrat. Karbohidrat. Oke, katanya hasil fotosintesisnya adalah oksigen dan karbohidrat ya. Sesuai dengan gambarnya ya, dia sudah tunjuk semuanya. Oke? Coba lihat, perhatikan ya. Cuman ini kelompoknya masih ngalu, oke?
Bagaimana? Ada yang bisa memberi tanggapan pada kelompok ini? Silakan. Aku dorong, Bu. Oh, masih kaku ya. Siapa lagi yang menanggapi? Kalau jawabannya bagaimana? Betul. Oke, jawabannya sudah betul. Siapa lagi yang bisa memberi tanggapan? Gambarannya bagus. Oke, gambarannya sudah bagus. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, Ibu persilakan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Luar biasa. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis? Jawaban, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis yaitu air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. 2. Apa yang dimaksud dengan klorofil? Jawaban, pigmen yang memberikan warna hijau pada tumbuhan dan membantu dalam proses fotosintesis. 3. Sebutkan manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Jawaban 1. Menghasilkan zat makanan. 2. Menghasilkan oksigen. Oke. Sekarang gambarnya ya. Teman-teman ini gambar saya. Ini gambar saya. Bisa dilihat gambarnya? Oke. Silakan. Matahari membantu proses fotosintesis. Klorofil, zat hijau daun. Karbon dioksida didapat di udara. Air diserap oleh akar. Hasil fotosintesis glukosa. Hasil fotosintesis oksigen. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 4. Ada yang bisa menanggapi? Memberi tanggapan? Tangannya pakai tangan yang manis ya. Kemudian masih kaku dikit, Bu, dengan Raisa, Bu. Oke, masih kaku dalam presentasinya. Siapa lagi yang bisa memberi tanggapan? Suaranya sudah bagus. Oh, suaranya sudah bagus, luar biasa ya. Jadi setiap kelompok, setiap individu akan memberikan tanggapan yang sesuai dengan yang mereka rasakan. Ada yang bilang suaranya belum jelas, ada yang bilang masih kaku, ada juga yang bilang sudah bagus ya. Jadi itu sebagai motivasi dan sebagai bahan ajar bagi mereka yang berpresentasi supaya nanti di suatu hari atau keesokan harinya dapat memberikan presentasi yang terbaik ya, supaya teman-temannya bisa mendengar jelas dan hasilnya juga terlihat, hasil diskusi kelompoknya dapat dilihat ya. Oke, demikian, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa. Baik anak-anak, demikian tadi hasil diskusi kelompoknya ya. Ibu akan mengecek, Ibu mau kumpul dulu LKPD-nya ya. Oke, LKPD dengan bahan ajarnya. Baik, terima kasih. Baik, gambarnya sudah bagus-bagus ya. Ibu kumpul dulu LKPD-nya. Baik, terima kasih. Oke, anak-anaknya Ibu. Jadi Ibu berikan penguatan sedikit tentang kesimpulan dari diskusi kita ya. Tadi di saat diskusi kita sudah menyebutkan apa tadi? Yang pertama, bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan makhluk hidup di saat melakukan fotosintesis? Yang pertama adalah air yang didapat di dalam tanah. Yang kedua adalah bahannya yaitu
apa? Karbon dioksida yang didapat tumbuhan di udara ya. Yang ketiga yaitu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah klorofil, zat atau alat yang digunakan tumbuhan untuk membuat makanan ya. Yang keempat adalah sinar matahari. Sinar matahari akan diserap oleh klorofil untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Oke? Itu adalah kesimpulan dari diskusi tadi. Kemudian yang kedua, itu kesimpulan jawaban nomor 1 ya. Kesimpulan jawaban nomor 2, apa yang dimaksud dengan klorofil? Klorofil adalah pigmen yang dibilang kelompok 1 tadi, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan, membantu dalam proses fotosintesis. Jadi klorofil itu adalah alat ya, alat yang bisa menyerap cahaya matahari ya, sehingga air dan karbon dioksida itu bisa berubah menjadi gula. Jadi itu adalah fungsi dari klorofil. Itulah klorofil ya, pigmen hijau yang ada pada daun. Oke? Yang nomor 3, anak-anaknya ibu masih konsentrasi? Masih. Duduk siap. Siap. Oke, dia bilang yang nomor 3 kesimpulannya adalah sebutkan manfaat proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Kesimpulannya yaitu menghasilkan zat makanan, dibilang kelompok 1 ya, menghasilkan zat makanan dan menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Hewan dan tumbuhan bernapas. Itulah hasil dari proses fotosintesis tersebut. Oke, itu kesimpulan dari diskusi tadi. Ibu melihat diskusi jawaban kelompok 1, jawaban dari kelompok 2, jawaban dari kelompok 3 dan 4 hampir sama. Jadi jawabannya sudah benar semua. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, demikian juga gambarnya ya. Demikian juga gambarnya. Ibu sudah lihat tadi, gambarnya sudah bagus. Dia sudah menunjukkan, coba lihat. Dia sudah menunjukkan matahari itu, mataharinya cantik. Mataharinya itu adalah menyerap, adalah proses membantu proses fotosintesis. Dia bilang klorofil saat hijau daun sudah masuk ya. Jadi sudah ada tanda-tanda panas sesuai dengan perintah LKPD-nya. Luar biasa. Jadi ibu simpulkan di dalam kebenaran daripada LKPD ini sudah rata-rata jawabannya benar. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk anaknya ibu semua kelas 4 yang luar biasa ya. Semoga pembelajaran ini akan lebih bermakna lagi. Untuk lebih bermakna dan lebih memahami tentang proses fotosintesis pada tumbuhan ini, ibu akan membagikan lembar evaluasi. Sejauh mana sih kalian sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Ibu akan uji dengan evaluasi ya. Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Anaknya ibu masih senang belajar? Kalau senang belajar berarti tidak boleh ribut mengganggu teman ya. Ibu akan bagikan lembar evaluasinya. Ibu mau tahu nih, ibu mau tahu kemampuan Paris yang paling bagus kah? Paris belum terlalu konsen dalam pembelajaran. Oke? Ibu mau lihat nanti kemampuannya Paris seperti apa sih nilainya Paris? Oke, kerjakan dengan baik ya. Dikerja sesuai dengan yang didapatkan tadi dari video. Silakan. Apa? Pensil, oh iya tuh. Pinjam dulu pensilnya Kemuning ada pensil. Oh iya, pakai Kemuning. Pinjam dulu pulpennya nak. Oke, ini ada 2 Pak. Oh, simpan uangnya di tas nak, jangan pegang uang. Oke, silakan kerjakan secara individu ya tugasnya. Isikan namanya, tuliskan namanya kalian di lembar evaluasinya. Jangan lupa tulis nama ya.
Ibu mau lihat Paris nih. Paris harus nilainya paling bagus. Karena Ibu lihat Paris agak lain daripada yang lain tadi saat pembelajaran. Ibu mau fokus ke Paris, nanti nilainya Paris. Usahakan yang paling bagus ya, Paris. Sudah isi semua namanya? Oke, jangan sampai lupa namanya. Nanti Ibu tidak bisa periksa kalau namanya tidak ada. Ibu tidak tahu siapa punya tulisan. Referensinya bisa juga diambil di sana ya. Ibu kasih waktu lagi 2 menit ya, selesai ya, 2 menit selesai. Dua menit selesai, karena tidak terlalu sulit itu. Dua menit lagi ya, nak, 2 menit. Oke, luar biasa ya. Oke, ini sudah. Oke, sebentar, luar biasa. Oke, sudah selesai ya. Siapa lagi yang sudah? Oke, sudah? Silakan. Oke, satu nomor lagi dia. Satu nomor. Oke, silakan. Asik. Nomor lagi. Oke, satu nomor lagi. Sudah? Oke. Paris, wow, sudah selesai juga Paris ya ternyata dia. Walaupun dia
dia gado tapi dia pintar juga. Agak sedikit hiperaktif di sini ya. Oke, kita sudah. Terima kasih. Silakan. Jago Paris. Paris sebesar disebut namanya karena dia agak interaktif sedikit. Oke, selesai deh. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Paris. Oke, akhirnya Paris selesai juga. Oke, terima kasih Paris. Oke, anak-anak ibu. Ini akan ibu periksa ya sejauh mana sih pemahamannya kamu tentang pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Darin, bisa? Oke. Ya, bahan-bahan yang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses Fotosintesis. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah energi cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Oke, kalau ini bisa apa keras? Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Oke, siapa lagi? Hari kamu. Kesimpulan kedua apa? Proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan akan menyerap zat mineral dan air ke dalam tanah. Selanjutnya disalurkan oleh batang ke daun. Kemudian melalui stomata tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara ditambah zat klorofil yang terdapat di daun dibantu dengan sinar matahari, maka terjadilah proses gluksa dan oksigen. Oke. Siapa lagi yang bisa menyebutkan proses fotosintesis? Bagaimana sih analisisnya? Proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, akar menyerap zat mineral dan air dari dalam tanah, selanjutnya disalurkan oleh batang ke daun, kemudian melalui stomata tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara ditambah zat klorofil yang terdapat di daun, dan dengan bantuan sinar matahari maka terjadilah proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa merupakan bahan makanan bagi tumbuhan dan oksigen dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Oke, luar biasa. Satu lagi, siapa yang bisa? Proses terjadinya Tes. Proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan akan menyerap zat mineral dan air dari dalam tanah. Selanjutnya diserap batang mengantarkan ke daun. Kemudian melalui stomata tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara ditambah zat klorofil yang terdapat di daun, maka terjadilah proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa merupakan bahan makanan bagi tumbuhan, dan untuk oksigen dibutuhkan manusia dan hewan ternak untuk bernafas. Oke, terima kasih. Itu adalah proses analisis fotosintesis. Kemudian, apa sih manfaat fotosintesis bagi
Apa sih pentingnya proses fotosintesis? Silakan. Proses fotosintesis sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Karena fotosintesis menjadi sumber makanan bagi kehidupan di bumi dan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernafas. Oke, itu ya kesimpulannya ya. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita ya tentang proses fotosintesis yang harus kalian ketahui. Baik, untuk itu Ibu membawa ini tumbuhan sebagai kesimpulan ya. Perhatikan baik-baik supaya pelajaran kita hari ini tertanam dengan baik seperti tanaman yang tertanam di luar ya. Perhatikan. Yang pertama, akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian batang menyalurkannya ke daun. Setelah di daun ini, di bawah daun ini terdapat namanya stomata atau lubang kecil pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dari udara yang merupakan hasil pernapasan kita. Kalau kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Itulah yang diserap tumbuhan yang terdapat di bawah daun ya. Itu namanya stomata yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dari udara ke tumbuhan. Jadi disimpan di daun. Yang pertama sudah didapat air dan zat air diantarkan oleh batang ke daun. Kemudian dia sudah mendapatkan karbon dioksida dari udara disimpan di daun ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam daun ini terdapat alat yang namanya klorofil yang cuman hanya dimiliki oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi itu adalah alat masak pada tumbuhan. Ini klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari sehingga klorofil ini yang mengubah dari bantuan energi cahaya matahari, klorofil akan mengubah air dan mineral dan juga karbon dioksida yang didapat akan menjadi gula dan oksigen. Jadi setelah memasak makanan sudah makanan yang tadi cuma air mentah, kemudian karbon dioksida, bantuan sinar matahari dan klorofil sudah masak. Setelah dia masak, jadi makanan yang berupa glukosa atau karbohidrat akan dialirkan oleh tumbuhan. Maka batangnya juga makan, daunnya juga makan, akarnya makan, bunga juga makan. Sisanya itu akan disimpan oleh tumbuhan di buah. Buah itu bisa dikonsumsi oleh manusia, ya. Kemudian selain fotosintesis itu berguna bagi keseluruhan tubuh tumbuhan, juga berguna bagi kita manusia dan hewan. Karena hasil fotosintesis bukan cuma karbohidrat atau gula, melainkan ada oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis yang akan dikeluarkan lagi di bawah daun oleh stomata, dikeluarkan ke udara bebas dan kita yang akan menghirupnya. Itulah pentingnya luar biasanya fotosintesis bagi kita. Oke? Paham dengan kesimpulan ini? Oke, supaya kesimpulannya lebih menantang ya. Ada yang anak-anaknya Ibu perlu tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu akan tutup pembelajaran kita dengan tunggu dulu. Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Baik. Senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apa sih yang kamu senangi dari pembelajaran kita? Bisa menonton video, kemudian bisa bekerja sama, apa lagi? Oh, dapat menjawab soal isian dengan tepat. Baru apa lagi? Oke, semuanya senang ya? Apakah kalian suka dengan model pembelajaran seperti ini? Oke, nanti kita akan lakukan pada pembelajaran-pembelajaran yang bisa menggunakan model ini ya. Oke, selanjutnya anak-anaknya Ibu perhatikan dulu ke depan. Kesimpulannya refleksi. Kemudian Ibu akan tutup pembelajaran kita dengan kata penutup ya. Kata penutup dari Ibu Guru sebagai kata penutup dari Ibu Guru silakan kalian perhatikan baik-baik dari proses pembelajaran kita hari ini. Dengan mengakhiri perjalanan belajar kita tentang proses fotosintesis,
Mari kita selalu ingat bahwa keajaiban terjadi di setiap detik ketika sinar matahari menyentuh daun hijau, ya. Kemudian seperti tumbuhan yang bijaksana, mari kita ambil hikmah bahwa setiap tantangan dalam hidup bisa diubah menjadi peluang pertumbuhan. Janganlah kita lupa akan kekuatan transformasi yang tersembunyi dalam setiap langkah kita. Sebagaimana daun-daun menjelma menjadi sumber kehidupan melalui pesona fotosintesis, selalu semangat dalam menyerap ilmu sebagaimana tanaman yang menyerap energi matahari, dan seperti fotosintesis yang mengubah cahaya menjadi energi, mari kita ubah kegelapan menjadi kecerahan. Ya. Kemudian ingatlah, seperti daun yang menari bersama angin, setiap hidup ini menjadi lebih indah ketika kita dapat beradaptasi dan tumbuh bersama perubahan. Terima kasih telah menjelajahi keajaiban dunia tumbuhan bersama-sama. Semoga pengetahuan tentang fotosintesis ini tidak hanya menjadi pelajaran di kelas, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk merangkul setiap momen kehidupan kita. Selamat menampaki perjalanan yang penuh cahaya dan tumbuh bersama pengetahuan baru yang kita miliki. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anaknya Ibu tadi di dalam diskusi kelompok, Ibu mau memberikan aplaus nih untuk kelompok 3 yang paling pertama selesai dan hasilnya bagus. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, semoga nanti kelompok-kelompok berikutnya tetap bersaing ya, tetap bersaing menjadi yang nomor 1 dan paling tepat jawabannya. Oke? Oke. Untuk itu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan meminta salah satu siswanya Ibu yang paling aktif dalam diskusi. Ya, Ibu akan panggil Atia. Silakan Atia, maju ke depan pimpin doanya. Oke? Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Temannya? Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atia, silakan duduk. Oke, kalau kau mau pulang duduk siap. Siap. Kalau kau mau pulang senyum manis. Senyum. Kalau kau mau pulang, ayo kita lakukan duduk siap senyum manis kita bersalim, oke? Untuk itu, anak-anaknya Ibu kalau mau pulang harus dengan tertib ya. Oke, silakan kelompok 4 yang istimewa dari Kemuning. Silakan duluan. Jangan dulu pulang ya nak, tunggu di luar ya. Oke, silakan. Tunggu di luar ya nak ya. Thank you, Bu. Oke, sama-sama. Ya, dari sini ya. Oke, terima kasih nak. Oke. Rajin belajar ya. Oke, rajin belajar anaknya Ibu. Tunggu Ibu di luar, jangan dulu pulang semua ya. Balik akan aja ya, Bu. Ya, oke.
Paris. Jangan dulu pulang ya, Nak. Anak pintar. Anaknya ibu yang pintar. Oke, rajin belajar ya. Rajin